Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hildayanti, Prodi PGMI. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang analisis regresi linear sederhana menggunakan Microsoft Excel. Oke, baik teman-teman, silahkan dilihat. Kita sudah mempunyai soal yang akan kita analisis regresi linear sederhananya, yaitu yang dimana nilai ujian matematika itu adalah Y, sedangkan jam belajar per minggu adalah X. Nah, untuk menganalisis regresi linear sederhananya, pertama-tama itu kita klik data, terus di sini ada data analisis, tapi belum ada. Sebentar ya, kita tambahkan dulu. Oke, baik, kita lanjut. Klik data. Ini ada data analisis sebelah di pojok kanan. Terus kita klik 2 kali ya. Setelah itu kita pilih regression. Kita cari regression. Oke, terus kita klik oke. Selanjutnya kita input nilai input Y rank-nya, yaitu ini. Setelah itu kita akan menginput nilai X rank, yaitu ini, yang dimana jam belajar per minggu adalah X rank-nya. Nah, setelah itu kita lihat dulu. Kalau sini tidak kita centang label karena kita tadi tidak memblok dengan nama tabelnya, yaitu nilai ujian matematika dan jam belajar per minggu. Jadi tidak kita checklist. Untuk ini juga tidak kita centang karena nilai alfanya itu 0,05. Nah, selanjutnya itu karena kita akan melihat nilai residual, jadi kita checklist residual. Ini yang tercentang itu untuk kalau kita ingin hasil dari analisisnya ini di sheet selanjutnya, tapi karena kita ingin tetap di sheet yang sama, jadi kita klik yang ini, rank, terus kita lihat. Oke, kita akan taruh di sini. Nah, selanjutnya kita akan klik oke. Bismillah. Nah, seperti ini yang muncul kalau kita akan melihat dari analisis regresinya. Oke, lanjut. Setelah kita menentukan menganalisis regresinya, kita akan menentukan kita akan menguji uji normalitasnya, yang dimana nilai dari predicted Y dan residual ini akan kita copy, lalu kita pindahkan ke Ctrl C ya, untuk kita pindahkan ke sini di nilai Y topi dan Ctrl F. Nah, nanti kita tinggal mencari nilai galat. Nah, untuk menentukan nilai galat, kita akan mengcopy dulu residual ini untuk kita pindahkan ke tempat lain. Setelah itu kita akan mengurutkan nilainya dari yang terkecil ke terbesar. Kita klik ini tadi ya, AZ sort filter, yang dimana sort smallest to largest. Nah, ini telah diurutkan. Setelah itu kita kontrol Z. Ini ya, kita kontrol X, lalu kita pindahkan untuk di nilai galat. Nah, salah. Seharusnya tidak di situ, tapi dia di sini. Ctrl V. Nah, selanjutnya untuk menentukan nilai XI-nya. Oke, jadi untuk menentukan nilai ZI ini kita harus mengurangkan nilai galat dikurang dengan rata-rata dibagi dengan nilai standar deviasi. Oke, jadi di sini kita belum mempunyai nilai rata-rata galat. Jadi untuk menentukan nilai rata-rata galat, yaitu min
Nah, di sini kita pakai fungsi average. Klik 2 kali, terus kita blok nilai galat, terus kita tutup kurung, enter. Nah, sedangkan untuk nilai standar deviasi STD itu sama dengan STD, ya kita menggunakan yang populasi ya. Ini terus kita blok nilai galat juga, semua nilai galat, terus kita tutup kurung, kita enter. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai ZI, yang dimana untuk nilai ZI itu adalah nilai galat, mengurangkan setiap nilai galat dengan rata-rata. Terus kita kasih tanda kurung dulu, tanda kurung, terus kita bagi dengan standar deviasi, yang dimana standar deviasinya itu 1,1755. Nah, karena nilai rata-ratanya tidak akan berubah, jadi kita kasih tanda dolar. Ini juga kita kasih tanda dolar, dolar. Nah, untuk ini nilai standar deviasi juga kita kasih tanda dolar, karena kita untuk nilainya itu tidak akan kita ubah. Nah, oke. Kita enter. Ini hasilnya. Setelah itu tinggal kita tarik ke bawah. Sabar, kita akan tarik ke bawah untuk nilainya mengikut. Jeng jeng. Nah, selanjutnya untuk nilai FZI. Oke, jadi untuk menentukan nilai FZI ini pertama-tama kita menggunakan fungsi sama dengan norms norms yang pakai S ya. Kita klik 2 kali, terus kita blok nilai ZI nya, terus kita tutup kurung, kita enter. Nah, begitupun juga sampai seterusnya. Kita tarik ke bawah. Oh iya, ke sini. Oke. Nah, sedangkan untuk nilai SZI itu akan kita dapatkan setelah kita melihat dulu dari jumlah semua data, yaitu 12. Berarti kita urutkan dulu 12, terus 11, terus 10. Setelah itu kita akan blok dan kita tarik ke bawah. Nah, untuk menentukan SZI ini, yang dimana 1 sama dengan 1 dibagi dengan ini, terus kita enter. Nah, untuk itu semuanya juga kita taruh kursornya di sini, terus kita tarik sampai ke bawah, sampai di akhir nanti akan menghasilkan nilai 1. Jeng jeng. Nah, sedangkan untuk nilai ABS itu dia menggunakan fungsi ABS yang ini ya, ABS. Terus kita akan mengklik nilai ini FZI dikurang dengan nilai SZI, kita tutup kurung, kita enter. Bismillah. Nah, setelah itu kita tarik lagi kursornya, taruh kursornya di sudut, terus kita tarik ke bawah. Bismillah. Jeng jeng. Nah, setelah ini kita sudah menentukan semuanya. Selanjutnya kita akan menentukan nilai L hitung. Ini mana untuk menentukan nilai L hitung kita menggunakan fungsi max. Kita klik 2 kali, terus kita akan mengklik semua nilai ABS F dikurang S, terus kita tutup kurung, terus kita enter. Nah, ini adalah nilai dari L hitung. Sedangkan untuk nilai alfanya tadi adalah nilai alfa itu adalah 0,05. Oke, baik. Setelah kita menentukan nilai alfanya 0,05, selanjutnya kita akan melihat
koefisien korelasi, yang dimana koefisien korelasi itu adalah koefisien korelasi itu kita bisa lihat 0,97, yang dimana jika kita kategorikan koefisien korelasinya itu sangat kuat untuk multiple R-nya. Oke, baik. Untuk selanjutnya itu yang dimana koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah besarnya variasi yang ditimbulkan oleh variabel bebas, yang dimana variabel bebasnya adalah jam belajar per minggu. Nah, untuk menentukan koefisien determinasi, kita bisa lihat untuk R square. R square-nya itu adalah 0,9479. Nah, untuk menentukan itu R square-nya kita kalikan dengan 100% sehingga menghasilkan koefisien determinasinya itu 94,79%, sehingga variasi variabel nilai ujian matematika disebabkan oleh jam belajar per minggu. Oke, bisa dilihat ya teman-teman. Oke, selanjutnya itu untuk tabel ANOVA. Tabel ANOVA yang dimana untuk uji signifikansi regresi X atas X, Z atas Y atas X, yang dimana signifikansinya itu nilainya sama dengan 0,00096 sekian, yang dimana jika nilai signifikansi lebih kecil dari alfa maka H0-nya ditolak. Artinya jam belajar berpengaruh terhadap nilai ujian matematika. Jadi bisa kita lihat ya teman-teman, jadi untuk nilai signifikannya itu lebih besar, lebih kecil. Selanjutnya untuk uji T. Nah, uji T dapat kita lihat bahwasanya statistik uji T, hipotesis penelitian adalah jam belajar berpengaruh positif terhadap nilai ujian matematika, sedangkan hipotesis statistiknya adalah H0 sama dengan B lebih kecil sama dengan 0, sedangkan untuk H1 B lebih besar sama dengan 0. Nah, statistik uji yang digunakan untuk menguji signifikansi dari koefisien A dan B persamaan regresi adalah kita bisa lihat di tabel uji signifikansi koefisien regresi, yang dimana untuk nilai Y-nya itu 5, koefisiennya yaitu 55,37, sedangkan untuk nilai X-nya yaitu 3,19, yang dimana X adalah statistik uji T. Karena p-value lebih kecil sama dengan alfa, kita bisa lihat di p-value-nya yaitu 0,00 sekian. Iya, bisa dilihat ya teman-teman, 0,00 sekian. Lebih kecil daripada alfa, yang dimana alfanya itu 0,05, maka H0 ditolak. Hal ini berarti koefisien persamaan regresi signifikan. Berikutnya untuk koefisien X p-value,
yang dimana XP value itu lebih kecil sama dengan alfa, yang dimana kita bisa lihat tabel XP value-nya yaitu 0,000 sekian, sehingga H0-nya kita tolak atau koefisien regresi bersifat signifikan. Dengan demikian, jam belajar berpengaruh positif terhadap nilai ujian matematika. Oke, baik teman-teman, cukup sekian untuk video kita pada hari ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.